Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih membahas tentang tema menjemput rezeki di masa pandemi. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan Wirda ngaji ya kan, sekarang kita mau coba kasih kesempatan sama Wirda lagi nih. Masih tersambung sama Wirda. Halo Wirda. Wirda. Halo, Pak ya. Halo Wirda. Mau nanya, Wirda tadi mau Pak. pertanyaan apa ya? Silakan. Ya, mau nanya, ini kan saya nih karena apa ya? Karena gini sih, boleh ya saya ngomong dulu ya? Boleh curhat. Boleh. Diterima kok Apalagi curhatnya. kita di pandemi seperti ini tuh mengajarkan banget sama saya bahwa sebagai anak muda kita tuh harus kreatif, harus inovatif gitu. Walaupun sekarang semua serba di rumah aja, serba kayaknya tuh tertutup, ada PSBB dan semacamnya, social distancing dan semacamnya, tapi usaha tetap harus jalan. Kreativitas harus tetap jalan. Nah, akhirnya saya ngubah cara mikir dan benar-benar muter otak untuk mindahin yang tadinya di kantor menjadi di rumah. Bagaimana ceritanya semua tetap berjalan dari rumah. Alhasil saya harus berjualan dari rumah, Ustadz, ya kan? Iya, hebat ini. Yang udah mulai jualan online di rumah, yang awalnya tadinya nggak pernah kenal sama dagang, sekarang mendadak semua status WA isinya dagang semua. Sampai bingung mau beli yang mana. Nah, tapi gini, pertanyaan saya, Tat. Karena sekarang ini mau nggak mau cara termudah salah satunya adalah untuk mendapatkan rezeki gitu ya, mencari rezeki dengan di rumah aja. Ada nggak sih kira-kira batasan-batasan dalam berjualan gitu, Ustaz? Kita kan sebagai pedagang muslim gitu ya, kita harus berkiblat kepada siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Dan saya mengidolakan beliau banget, mengidolakan Nabi Muhammad banget karena beliau itu entrepreneur juga gitu loh. Saya sekalian pengen nanya nih Ustadz, gimana sih Nabi Muhammad dalam berbisnis gitu. Oke. Ya Wirda ditahan dulu ya. Ini kita coba dengar pertama dari guru kita Ustadz Ahmad Ridwan dulu yang jawab. Ustadz AR dijawab dulu silakan. Tetangga di Cijantung ini. Tetangga Cijantung. Iya, tetangga di Cijantung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang bagaimana cara Rasulullah SAW dulu berdagang. Pasti modal utama beliau adalah as-sidqu, kejujuran kan gitu. Dan beliau menjauhkan sekali Wirda dari apa namanya yang disebut dengan maghrib. Apa itu maghrib? Maisir, gharar, riba. Maghrib. Maisir itu ada unsur gambling di dalamnya. Gharar itu ada penipuan. Ribnya ya riba kita tahu. Selagi kita lihat ini tidak ada dalam transaksi kita. Dan hal-hal yang pasti yang tidak boleh juga adalah hal-hal haram. Yang itu ada unsur doror dan berbahaya. Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sampai Maisarah itu menjadi kagum tatkala bertransaksi dengan mendampingi Rasulullah SAW di Syam, ya bukan di Ustaz Syam ya, di Syam waktu itu ya. Maka saat itu Masya Allah tabarakallah langsung ada berita yang sangat baik yang disampaikan oleh Maisarah kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wardoha, dan itu yang membuat beliau jatuh hati sama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kejujuran dan terhindar dari unsur maghrib tadi. Maisir, gharar, dan riba. Maisir perjudian, tidak ada gambling di dalamnya. Gharar itu artinya adalah penipuan, dan rib itu adalah riba. Gitu ya. Nah disinilah kalau nanti misalkan ya Wirda dan teman-teman yang lain, para pegiat bisnis melalui online, kalau itu tidak ada, maka insya Allah tidak akan ya masuk dalam kategori terlarang. Gitu sih paling ya Wirda. Iya. Insya Allah sukses terus. Mengenai batasan dalam berjualan Ustadz, berarti baik aja asalkan tidak ada unsur tersebut gitu ya? Betul. Ya, ditambahkan nih sama Ustadz Maulana nih. Ditambahkan sama Ustadz Maulana nih. Buat Wirda, alhamdulillahirobbilalamin, bagus sekali. Saya salut dengan pemudi ya. Pemudi, udah jelas-jelas pakai jilbab masa pemuda. Pemudi. Pemudi yang luar biasa. Menjadi contoh buat pemuda. Iya benar. Kalau itu benar, ya. Jadi pemudi incaran pemuda. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, kalau berbicara tadi sudah lengkap dipaparkan oleh Ustaz AR. Yang jelas kita penuhi syarat rukunnya daripada jual beli itu. Sistemnya bagaimanapun silahkan. Yang penting ada ijab kabulnya, kemudian jelas barangnya, ada penjual, ada pembelinya, kemudian ada namanya alat untuk mengganti barang yang mau dibeli itu, atau yang namanya alat tukar, alat pembayaran, alat untuk menjadikan penilaian. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang ini, Nabi itu kalau jual beli itu memberikan kepuasan.
Nah, memberikan kejelasan barangnya. Jadi gini barangnya, gini jelasnya. Jadi sehingga pembeli itu merasa puas. Nah, karena istilah pembeli itu adalah raja, itu luar Iya. biasa itu. Tadi sudah dibahas ya, Bentuk penjual pelayanan. ikhlas, pembeli puas Nah, gitu. jadi penjualnya harus ikhlas, dua itu. pembelinya harus Ah. puas. Jadi kalau Wirda lakukan seperti ini, menarik sekali buat semuanya bahwa sebenarnya sekarang ini kita sebenarnya dididik untuk supaya kreatif, mandiri, dan disiplin. Betul. Ini buat Wirda, udah jelas pertanyaannya udah dijawab sama dua guru kita nih, Masya Allah. Perlu ditambah lagi nggak jawabannya dari Ustaz Syam? Gak usah ya, udah cukup jelas ya. Oh mau nambahin Ustaz Syam, nanti mau nambahin. Mungkin gini pertanyaan saya buat Ya. Ustaz Syam. Apa tuh? Iya. Jadi kapan Ustaz? Waduh, iya. Jadi, Gak. ini sebenarnya Wirda juga ngomong sama Kaca atau gimana nih? Karena kita Tahu, juga lagi nunggu juga sama Wirda. Wirda Yang mau nikah kapan? muda siapa, yang ditanyain Pokoknya siapa. kita doain buat Wirda semua usahanya lancar, Amin. sukses. Amin. Insya Allah. Karena yang dilakukan Wirda adalah karunia Allah. Masya Karena Allah. kenapa? Menghasilkan, memberikan pekerjaan buat banyak orang. Tapi kagum Amin. banget sebenarnya sama Wirda. Sama beliau kan kagum sama Rasulullah. Kenapa Rasulullah diminta atau diskenariokan sama Allah untuk jadi pedagang? Iya. Karena pedagang itu adalah seorang yang pintar manis bicara gitu loh. Nggak mungkin Rasulullah ditugaskan untuk menjadi pedagang begitu saja. Kenapa Rasulullah ditugaskan menjadi pedagang? Skenario Allah. Karena beliau akan berdakwah. Pedagang itu harus manis ngomongnya. Betul. Kayak Wirda. Oh, jadi pas ya, Masya Allah. Awas, Wirda, tar Untuk- jangan-jangan ada maksud lagi. Untuk ngomongin, Salah. ngomongin Iya. kata manis itu Heeh. harus ke Rasulullah dulu. Iya, dibelok-belokin, Cara berdagang luar dulu, biasa. belokin. Wah, Tukang dagang juga. Makasih banyak ya Wirda ya. Insya Wirda, Allah. Masya Allah. Makasih, salam sama Papa ya. Salam sama Papa ya. Ya, Assalamualaikum Wirda. Iya, Dadah Masya Syam. Allah. Dadah. Bye-bye. Iya, terima kasih banyak. Tadi sudah Wirda sudah tersambung. Sekarang kita lanjut lagi nih. Sebelum kita lanjut pembahasan, ada tayangan juga ini yang saya mau coba kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Apa sih tayangan?